Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabiyina wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali kullin wa ashabi kullin wa man huququn alaina minal abai wal ummahat minal muslimina wal muslimat khususan awliya atis afi baldati Jawa wa muassisi jama'iyati nahdlatil ulama wa man sahama fi hadhil khair. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahu yuwaffiquna wa iyyakum fima yuhibbu wa yardah minal qawli wal amali wa niyyah wa yaj'aluna min uttaqa'i sahri Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif, sebelumnya mari kita menata niat terlebih dahulu mengaji semata karena ingin mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-hadithu ats-tsalitsu wal 'ishrun. Di situ tulisannya ats-tsalitsu wal 'ishrun saja ya. Ats-tsalitsu wal 'ishruna, ya, apa adanya. Tapi dalam sebagian nushah yang lain itu ada kalimat al-hadithu. Nah, kalau di sini yang ada pada panjenengan itu ats-tsalitsu wal 'ishrun. Maksudnya adalah hadis yang ke-23. An Abi Malikin Al-Harits ibn Asim Al-Asy'ari. Diriwayatkan dari Al-Harits ibn Asim Al-Asy'ari yang julukannya Abu Malik. Beliau ini dari qabilah Asy'ar, Yaman. Meninggal pada tahun 23 Hijriyah dikarenakan ta'un. Beliau meninggal pada tahun 23 Hijriyah dikarenakan ta'un fi khilafati Sayyidina Umar, pada saat kepemimpinannya Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwa beliau mengucapkan, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru atau at-tahuru, tapi yang fusha itu pakainya ta, at-tuhuru. At-tuhuru di sini maknanya ai at-taharatu anil hadatsil akbari wal hadatsil asghari wa anin najasah. At-tuhuru ai at-taharatu, ai at-taharatu, bersuci dari hadas besar, hadas kecil dan najis dengan berbagai macamnya. Syatrul iman, syatrul iman di sini maknanya adalah ai juz'un minhu, ai juz'un minhu. Yang dimaksudkan dengan juz'un minhu, maksudnya adalah, yang dimaksudkan dengan juz'un minhu, maksudnya adalah bahwa bersuci itu adalah bagian penting dari amal yang paling utama setelah keimanan. Maksudnya seperti itu. Jadi al-iman di sini maknanya apa? Ai as-shalah. Syatrul iman maknanya adalah
as-shalah. Sehingga maknanya begini. Bersuci itu adalah bagian, awas bukan separuh tapi bagian. Bersuci adalah bagian dari salat yang merupakan amal yang paling utama setelah iman. Nah, jadi iman ini maksudnya adalah salat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan iman. Iman di sini maksudnya adalah salatmu. Jadi satu-satunya amal yang di dalam Al-Quran disebut dengan nama iman adalah salat. Kenapa? Karena salat itu adalah amal yang sangat penting, yang paling utama setelah beriman kepada Allah, setelah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata iman di sini itu maknanya adalah as-shalah. Jadi at-tuhuru syatrul iman, bersuci dari berbagai najis, bersuci dari dua hadas, itu adalah bagian penting atau bagian dari amal yang paling utama setelah beriman, yakni salat, semacam itu. Ini makna yang pertama. Sedangkan makna yang kedua itu begini. Sesuatu yang menunjukkan keimanan atau iman itu ada lahir dan batin. Aspek keimanan itu ada lahir dan batin. Nah, bersuci itu adalah di antara yang menunjukkan bahwa keislaman seseorang, keimanan seseorang secara lahir bersuci. Jadi ada yang namanya menyucikan diri dari kekufuran, menyucikan diri dari kesyirikan. Menyucikan diri dari kekufuran, menyucikan diri dari kesyirikan. Ini adalah bersuci secara batin. Nanti kalau diangkat lagi, bersuci dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam aspek batin, yakni apa? Ma'asil qalbi, maksiat hati. Nah, wa thiyabaka, Allah Ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Di sini maksudnya apa? Maksudnya qalbaka wa nafsaka wa tathhiral jawarih. Jadi bersihkanlah hatimu, wa tathhiral jawarihi, dan bersihkanlah anggota-anggota badanmu. Jadi ada aspek lahir, ada aspek batin. Nah, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah bagian penting dari iman. Maksudnya apa? Maksudnya iman itu ada aspek batinnya, ada aspek lahiriahnya. Orang kalau sudah suci lahiriahnya dari najis, lahiriahnya suci dari hadas besar, kemudian hatinya suci dari kekufuran, suci dari kesyirikan, suci dari berbagai penyakit-penyakit hati, maka sempurnalah imannya. Sedangkan bersuci adalah bagian dari sesuatu yang menunjukkan keimanan secara lahir. Makna yang pertama tadi, bersuci itu adalah bagian penting dari ibadah yang paling utama setelah beriman, yakni as-shalah. Orang yang tidak bisa melakukan bersuci, orang tidak mempunyai ilmu tentang bersuci, bagaimana wudu yang sah, syarat rukunnya, kemudian bagaimana caranya menyucikan diri dari najis besar ataupun mukhaffafah, mutawassithah atau yang mughalladhah.
kemudian mensucikan diri dari hadas besar maupun kecil. Orang yang tidak bisa mempraktekkan bersuci, maka sholatnya itu tidak sah. Nah, makanya dikatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah ibadah yang penting, yang seakan-akan menjadi bagian. Awas, bersuci bukan bagian dari sholat, tapi karena saking pentingnya, maka dikatakan bersuci itu seakan-akan merupakan bagian dari sholat. Di mana sholat ini adalah imannya, amal yang paling utama setelah beriman. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua begini. Makna yang kedua, bersuci secara lahir itu adalah bagian dari amal yang menunjukkan keimanan secara lahir. Dua pengertian yang semacam ini disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Ikmalul Muallim fi Syarhi Muslim. Ini kalau didikte lama ini, ya. Jadi Al-Qadhi Iyad itu mempunyai makna seperti at-tuhuru syatrul iman, itu maknanya seperti tadi. Ada dua, ya. Ada dua. Nah, baik makna yang pertama ataupun yang kedua pada intinya menunjukkan bahwa bersuci itu adalah sesuatu yang penting. Artinya apa? Kita itu dituntut untuk belajar. Berwudu yang benar seperti apa? Izalatun najasah seperti apa? Mandi yang wajib seperti apa? Nah, ini kita hendaknya belajar. Karena orang yang tidak belajar bersuci, tidak belajar izalatun najasah, maka bagaimana mungkin sholatnya bisa menjadi sah. Sedangkan sholat adalah ibadah yang paling utama setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, ay thawabu dzikri alhamdulillah tamla'u al-mizan, pahalanya membaca. Awas, al-mizan di sini maksudnya kaffata hasanatil mizan. Walhamdulillah ay thawabu dzikri atau kalimati alhamdulillah tamla'u kaffata hasanatil mizan, pahalanya membaca kalimat alhamdulillah, pahalanya membaca kalimat alhamdulillah kelak itu akan memenuhi piringan atau piringan kebaikan mizan. Mizan itu kan sesuatu yang seperti mizan yang ada di dunia. Mizan di akhirat itu seperti mizan yang ada di dunia. Jadi ada tiang penyangganya, ada dua piringannya, kemudian ada amud gitu ya, saka utama, kemudian ada piringan. Nah, walhamdulillah, membaca kalimat alhamdulillah ay ma'astihdari maknahu fil qalbi, dengan mendatangkan maknanya, menghadirkan maknanya dalam hati, tahu maknanya, ikhlas karena Allah Ta'ala. Sekali membaca alhamdulillah, ini pahalanya sangat besar. Apa? Dapat memenuhi piringan kebaikan mizan di akhirat. Ini pahalanya orang yang berzikir, orang yang mengucapkan kalimat kalimat alhamdulillah. Saya ulang. Walhamdulillah tamla'u al-mizan. Membaca zikir kalimat alhamdulillah yang disertai menghadirkan maknanya dalam hati, bacaannya sahih dan niatnya baik, ini pahalanya memenuhi piringan kebaikan. Jadi ada piringan timbangan untuk kebaikan, ada piringan timbangan untuk kejelekan. Nah, bacaan alhamdulillah ini itu memenuhi timbangan piringan kebaikan. Terus, wa subhanallahi
wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Pelan-pelan. Pahalanya membaca subhanallah dan pahalanya membaca alhamdulillah jika dirupakan benda lau qaddira jisman. Thawabu saya ulang, thawabu dzikri subhanallah wa thawabu dzikri alhamdulillah lau qaddira jisman tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Seandainya pahala membaca subhanallah, seandainya pahala membaca alhamdulillah ini dirupakan benda. Yang namanya bacaan itu adalah sifat benda. Membaca, ada orang membaca. Kita mengatakan orang membaca. Membaca itu perbuatan, bukan benda. Nah, seandainya pahalanya membaca kalimat alhamdulillah, subhanallah dan alhamdulillah ini dirupakan berupa benda, maka niscaya tamla'ani au tamla'u. Awas, tamla'ani dan tamla'u ini syakkun minar rawi. Rawi ragu-ragu apakah Nabi mengatakan tamla'ani atau tamla'u, tapi keduanya benar. Kalau tamla'ani maka rujuknya kepada subhanallah dan alhamdulillah. Kalau tamla'u maksudnya kullu wahidin minhuma. Kalau tamla'u kullu wahidatin minhuma. Setiap dari keduanya, awas, setiap dari keduanya, baik subhanallah dan alhamdulillah, berzikir subhanallah, berzikir alhamdulillah yang disertai menghadirkan maknanya dalam hati, bacaannya benar, niatnya yang baik, seandainya pahalanya ini dirupakan benda, maka pahalanya bisa memenuhi langit dan bumi. Betapa besarnya pahalanya membaca subhanallah dan alhamdulillah. Makanya kalau membaca itu bukan karena kaget. Subhanallah, misalkan. Kaget ya kan? Tapi kalau panjenengan misalkan sahur puasa buka puasa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali tapi bacaannya benar. Terus menghadirkan makna. Niatnya ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Nyongpan buka nuruti sunai Kanjeng Nabi. Buka. Setelah buka kemudian alhamdulillah. Baca alhamdulillahnya yang benar. Itu alhamdulillah. Tapi alhamdulillah bacaannya yang benar, menghadirkan maknanya. Kemudian ada niat ingin berzikir, ingin mendapatkan pahala. Nah, pahalanya membaca alhamdulillah dan subhanallah seandainya dirupakan benda, maka memenuhi langit dan bumi yang tampak bagi kita. Bukan seluruh langit ya, tapi langit dan bumi yang tampak bagi kita. Maksudnya seperti itu. Kenapa? Kalimat subhanallah itu isyaratun ila as-sifatis salbiyah. Catat tuh. Subhanallah isyaratun atau tushiru ila as-sifati as-salbiyah. Membaca kalimat subhanallah itu adalah isyarah, merupakan tanda-tanda. Orang yang paham maknanya itu adalah isyarah bahwa dia itu meyakini adanya sifat salbiyah yang berlaku bagi Allah Ta'ala. Contohnya sifat apa? Qidam. Qidam itu adalah sifat
salbiyah. Qidam itu artinya apa? Sifat yang menafikan permulaan bagi Allah Ta'ala. Maknanya sifat salbiyah. As-sifatul lati tanfi ma la yaliqu billah. Sifat-sifat yang menunjukkan menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Nah, diantaranya apa? Tadi qidam. Qidam itu apa? Al-qidamu yanfi al-awwaliyata anillah. Qidam itu menafikan sifat bermula bagi Allah Ta'ala. Sehingga qidam itu maknanya apa? Qidam itu maknanya adalah Allah itu adanya tidak bermula. Nah, subhanallah itu isyaratun ila as-sifatis salbiyah. Kemudian, dan alhamdulillah ini adalah isyarah ila sifatil ma'ani. Alhamdulillah ini adalah isyaratun ila sifatil ma'ani. Kita apabila tahu bahwa kandungannya kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Coba, kalau ada seorang hamba memuji kepada Allah Ta'ala, itu artinya apa? Seorang hamba menyadari bahwa Allah tidak wajib menciptakan alam semesta ini, tapi Allah menciptakan. Itu menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai sifat qudrah, mempunyai sifat iradah, sama basar kalam dan sebagainya. Ini sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani itu diisyarahi dari kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabbil Alamin, yang memiliki, yang menciptakan, yang memiliki alam. Zat yang menciptakan itu pasti mempunyai kehendak. Zat yang menciptakan itu pasti mempunyai sifat kuasa. Zat yang menciptakan itu pasti mengetahui apa yang diciptakan dan sebagainya yang merupakan sifatul ma'ani. Nah, karena kandungannya kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah yang mendalam seperti inilah, maka dikatakan oleh Nabi tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Pahalanya, seandainya pahala ini dirupakan benda, maka dia akan memenuhi langit dan bumi. Selanjutnya, wassalatu nurun. Wassalatu nurun. Salat baik yang fardu ataupun yang sunnah, ini maksudnya mencakup kedua-duanya. Ini maknanya ada dua. Tapi yang paling akrab kata ulama begini. Salat itu bagi orang yang melanggengkannya, bagi orang yang membiasakannya, orang yang mendawamkan, melanggengkannya, menjaganya, maka akan menjadi nur, akan menjadi burhan, akan menjadi hujjah, keselamatan bagi orang yang melakukan di hari kiamat. Itu makna yang pertama. Jadi orang yang melanggengkan salat, maka di kuburnya dia akan disinari oleh cahayanya salat. Salat itu perbuatan, tapi nanti di kubur akan berupa menjadi sesuatu yang menerangi. Salat itu adalah perbuatan yang kita lakukan, tapi nanti di akhirat, misalkan di as-sirat, itu nanti akan menjadi sesuatu yang menerangi orang yang akan melewati as-sirat. Burhan, menjadi dalil, menjadi bukti. Kalau ada malaikat yang bertanya, kamu melakukan salat apa tidak? Maka salat akan bersaksi. Salat akan berupa menjadi makhluk yang bersaksi bahwa fulan melakukan salat, akulah salat. Jadi perbuatan nanti di sana akan bisa berbentuk menjadi apa? Menjadi makhluk yang menyenangkan, yang menjadi saksi yang menguntungkan bagi yang melakukan. Itu makna pertama. As-salatu nurun. Salat itu adalah nur. Maksudnya apa? Salat adalah penerang. Yakni apa?
memang penerang dalam arti yang menerangi, ya. Nanti dikubur di hari kiamat. Ada juga yang memaknai salat itu artinya apa? Orang yang melakukan salat itu dituntun di kehidupannya untuk tidak melakukan perbuatan yang fahsya, perbuatan maksiat, dan mungkar, perbuatan yang tercela. Sesuai dengan firman Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Nah, salat di sini nur artinya apa? Orang yang istiqomah salat itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk jauh dari perbuatan maksiat. Makna yang kedua itu. Kemudian was-shadaqatu burhanun. Was-shadaqatu di sini maknanya adalah zakat. Was-shadaqatu ay az-zakatu. Burhanun ay dalilun wa hujjatun ala imani sahibiha. Hujjatun dalilun wa hujjatun ala imani sahibiha. Burhan. Yang namanya zakat, orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, kemudian dia betul-betul mengeluarkan, maka zakat itu akan menjadi dalil, akan menjadi hujjah. Nanti ketika di akhirat ditanya, fulan mengeluarkan zakat apa tidak? Maka si zakat ini akan membela dia. Fulan betul-betul mengeluarkan zakat. Nah, maknanya seperti itu. Jadi zakat ataupun kewajiban-kewajiban berupa harta yang lainnya, ya, yang dimaksud dengan zakat di sini itu bukan hanya zakat, tapi apa? Sekaligus misalkan kafaroh, nadar dan sebagainya yang berupa harta. Ini apabila dikeluarkan itu menjadi apa? Burhan. Burhan di sini maksudnya adalah dalilun wa hujjatun ala imani sahibiha, akan menjadi dalil, akan menjadi pembela keimanan orang yang melakukan sedekah, dalam hal ini adalah zakat. Nah, semacam itu. Kenapa? Karena orang yang berzakat itu dia menyerahkan saat ini. Seseorang yang berzakat, seseorang yang bersedekah wajib. Nah, seseorang yang berzakat itu mengeluarkan sesuatu yang ia senangi, yang ia cari, yang ia usahakan dengan susah payah, dikeluarkan. Orang kalau tidak karena beriman kepada Allah, maka dia tidak akan mengeluarkan sesuatu yang ia senangi. Nah, karena beriman akan adanya pahala yang akan datang kelak di akhirat, maka dia mengeluarkan zakat. Nah, itulah latar belakang kenapa zakat atau sedekah di sini disebut sebagai burhan. Was-sabru diyaun ay nurun qawiyyun. Was-sabru diyaun ay nurun qawiyyun. Kesabaran bi anwa'ihi, kesabaran dengan seluruh macamnya. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan. Ada sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Kemudian ada sabar di dalam menghadapi musibah atau bencana. Nah, sabar yang tiga ini adalah sabar yang wajib. Sabar ada yang wajib, ada yang sunnah. Sabar yang wajib ada berapa? 3. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi apa yang dilarang. Kemudian yang ketiga, sabar karena adanya musibah atau pada saat adanya musibah. Semuanya wajib. Nah, orang yang sabar
Itu dikatakan oleh Rasulullah, sabar itu apa? Was-sabru diyaun. Orang yang mampu bersabar, dia mampu meniti jalan di dunia ini untuk menuju keridhaan Allah Ta'ala, tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala di akhirat. Coba, orang sabar melaksanakan ketaatan, orang sabar menjauhi yang dilarang, orang sabar ketika ada musibah, maka dia mempunyai cahaya atau yang kasyifu bihi zulumatil kurub. Jadi musibah yang bagaikan gelap. Wong ngangger lagi ora duit, gue biasanya peteng ngelakoni apa ya, angger ora sabar, maka dia akan melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, tapi kalau orang yang bersabar, ya Allah, aku ora duit, mudah-mudahan aku paringi sabar. Maksudnya apa? Tetap dalam track yang benar. Jadi walaupun dia misalkan tidak punya uang, walaupun terkena musibah, walaupun dia terkena himpitan yang ia alami, tapi seorang hamba yang diberikan kesabaran, yang diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala, maka dia mampu melalui itu sehingga dia selamat ketika melewati dunia. Jadi begini, jadi yang kasyifu bihi zulumatul kurubat wa yudhi'u li sahibihi liyastamirra ala tariqin najat. Dengan sabar, orang kalau sabar, maka itu senantiasa berada di jalan keselamatan. Nah, sabar ini adalah pemberian yang paling agung. Sabar, orang Islam yang bersabar itu adalah kesabaran adalah pemberian yang diantara pemberian yang paling agung yang dikaruniakan Allah Ta'ala oleh Allah kepada hambanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal insana ma'u'tiya ata'an awsa'a minas sabri. Coba ditulis, Innal insana ma'u'tiya ata'an, innal insana ma'u'tiya ata'an awsa'a minas sabri. Sesungguhnya manusia itu tidaklah diberi karunia yang lebih luas, yang lebih bermanfaat bagi dia di dunia ini dibandingkan dengan kesabaran. Masya Allah, semoga kita diaruniakan oleh Allah Ta'ala kesabaran. Dan yang namanya mengadu itu tidak bertentangan dengan melakukan kesabaran. Contoh, saya ulang. Mengadu itu ada kalanya mengadu yang sampai haram, ada kalanya mengadu yang tidak sampai haram. Apakah mengadu itu boleh? Tergantung. Kalau mengadunya tidak sampai lepas kontrol dari sabar, tidak sampai lepas kontrol dari sabar, dan tidak sampai i'tirad, tidak sampai tidak terima atas qada qadar Allah Ta'ala, maka boleh. Seperti yang dialami oleh Sayyiduna Ayyub. Sayyiduna Ayyub radhiyallahu anhu dulunya adalah orang yang sangat kaya. Beliau orangnya fisiknya sempurna. Orangnya kaya, fisiknya sempurna, sehat maksudnya. Kemudian beliau mempunyai banyak keturunan. Anaknya itu banyak. Anaknya banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan memberikan bala. Yang pertama bala berupa nikmat, ibtalahu bin nikmati warroho. Allah Ta'ala memberikan ujian berupa apa? Berupa nikmat dan roho, berupa kenyamanan, berupa hal-hal yang nikmat. Nah, terus kemudian beliau mendapatkan musibah
awas, mengalami sakit selama belasan tahun. Seluruh anaknya mati, seluruh hartanya habis. Seluruh anaknya mati, seluruh hartanya habis. Yang dulu sehat kemudian beliau sakit. Awas, tidak sampai sakitnya beliau ini sampai dimakan belatung, dimakan ulat. Lah, nggak sampai. Sebab kalau ada nabi sampai dimakan belatung, maka umatnya tidak akan mau mendekat. Dan apalagi yang mengatakan begini, belatung silakan kamu makan tuh, rezeki dari tubuh saya. Nah, ini artinya apa? Ada seorang nabi yang mencelakai diri sendiri. Mencelakai diri sendiri itu berdosa besar. Seorang nabi mustahil melakukan dosa besar. Kalau ada cerita-cerita yang semacam itu adalah cerita yang disisipkan. Awas. Kalau ada cerita semacam itu ada pada kitabnya ulama kita, maka sikap kita bagaimana? Sikap kita husnudzon. Pengarangnya tidak mencantumkan cerita itu, tapi ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang sengaja menyisipkan agar dianggap itu adalah ajarannya umat Islam, padahal bukan ajarannya umat Islam. Maksudnya semacam itu. Ya, jangan langsung percaya, oh ini adalah Syekh Fulan, ulama Nusantara, ini masa salah dan sebagainya. Oh, kitab-kitab ulama kita itu tidak resisten, ya, tidak steril dari yang namanya susupan-susupan dari cerita-cerita yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Ayub alaihi salam itu disebutkan dalam Al-Quran, ni'mal abdu innahu awwab. Ayub itu adalah sebaik-baik hamba Allah Ta'ala dan awwab. Awwab itu artinya orang yang senantiasa tadarru, senantiasa banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan suatu saat beliau mengatakan, anni massaniyad durru, wahai Allah Ta'ala nyongganing kaya kiye. Kiarane wadul apa wadul? Wadul, tapi wadul mengadu yang boleh. Mengadu yang nggak boleh gimana? Gusti Allah kayak ke teman nyong wong soleh kan diparingi penyakit jenengan ora adil. Ini yang tidak boleh sampai menjadikan keluar dari Islam. Atau terkena penyakit, kemudian ucapannya itu mengucapkan kata-kata yang kotor, sampai mengucapkan kata-kata yang dilarang oleh syariat. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar ya Allah sakit misalkan, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak berdosa itu. Dan itu juga dilakukan oleh Sayyiduna Ayyub alaihi salam. Terus selanjutnya, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah yang membelamu kelak di yaumil kiamat, au alaika, atau hujjah yang menuntutmu kelak di yaumil kiamat. Saya ulang, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu dapat menjadi saksi yang membela atau saksi yang menuntut. Jika Quran kita ketahui sebagaimana mestinya, kita tidak merubah Quran, merubah tulisan ataupun maknanya, maka Quran akan menjadi saksi yang membela kita. Oh, fulan adalah betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia paham maknanya Al-Quran, dia mendukung Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Quran akan menjadi saksi yang membela. Tapi kalau ada orang baca Quran, bahkan hafal misalkan, tapi pemahamannya dia tentang Al-Quran menyimpang, walaupun hafal, walaupun dia mengaku paham Al-Quran, tapi pahamnya menyimpang dari Al-Quran, maka Al-Quranu hujjatun alaihi. Dia akan menjadi saksi yang memberatkan dia di yaumil qiyamah. Maka yang namanya membaca Quran, di samping hakut tilawah,
Quran itu yatlunahu haqqa tilawatihi, membacanya itu butuh yang namanya berguru. Membacanya saja butuh berguru, apalagi maknanya yang tidak kelihatan. Makna kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Tapi kalau baca kan ada suaranya, guru ngomong A, I, U. Itu suatu yang kedengaran, kelihatan, ada tulisannya. Pun wajib kita belajar, apalagi makna Al-Quran itu wajib digurukan. Jangan hanya mengandalkan baca sendiri. Orang yang belajar membaca Al-Quran tanpa guru, maka bacaannya walaupun benar, dia tetap berdosa karena dia tidak pernah berguru. Nah, sedangkan maknanya Al-Quran itu apabila menyimpang karena pemahamannya yang keliru, maka Quran kelak akan menjadi hujjatun alaihi, akan menjadi saksi yang memberatkan dia. Wal'iyadu billah. Kemudian kullun nasi yaghdu maknahu kullun nasi yas'a yusbihu sa'iyan ila aghradihi kullal yaum. Setiap harinya setiap manusia itu melakukan sesuatu apa yang menjadi tujuannya. Itu mananya begitu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia berbuat. Berbuat di sini maksudnya bukan berbuat tanpa adanya iradah, tapi adanya iradah. Jadi ada kehendak. Manusia tiap hari itu dia melakukan perbuatan. Nah, di antara manusia ini fabai'un nafsahu famu'tiquha. Ketika dia berbuat, ada fabai'un nafsahu, yang dia itu menjual dirinya. Awas, menjual dirinya itu maksudnya ya'mal, dia beramal, ya'malu. Kalau amalnya sesuai dengan syariat, maka setelah dia beramal, amalnya ini sesuai dengan syariat, berarti dia telah membeli dirinya sendiri, memerdekakan dirinya sendiri dari api neraka, dari api nerakanya Allah Ta'ala. Awas, ini ibarat ya, ini adalah mathal. Ini adalah perumpamaan dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tiap hari itu pasti terkait dengan perbuatannya. Orang yang berbuat itu seumpama orang yang menjual dirinya. Nah, ketika sudah dijual, apakah orang itu akan membelinya sehingga dia kemudian memerdekakannya? Ataukah orang itu menjualnya kemudian membiarkannya sehingga dia jatuh ke dalam nerakanya Allah Ta'ala? Bisa dipaham? Jadi ibarat orang ya, ibarat orang mempunyai budak. Budak ini dia perjualkan. Nah, si budak ini kan berbuat sesuatu. Nah, seandainya budak ini berbuat sesuatunya adalah yang menguntungkan majikannya, maka seakan-akan budak itu memerdekakan dirinya sendiri. Nah, kalau dia si budak ini berbuatnya semena-mena, dia tidak patuh pada majikannya, itu sama saja dia menetapkan dirinya dalam keadaan sebagai budak. Nah, sama dengan diri kita. Kullunna, setiap manusia itu yaghdu, beramal sesuai dengan kehendak, sesuai dengan cita-cita masing-masing. Fabai'un nafsahu, ketika dia beramal bagaikan orang yang menjual dirinya. Famu'tiquha, awas, famu'tiquha, orang yang sudah menjual dirinya itu ada yang sanggup memerdekakan dirinya. Orang yang beramal solehlah yang sanggup memerdekakan dirinya. Au mubiquha, atau membiarkan dalam keadaan celaka. Mubiquha maksudnya mubiquha yuqi'uha fil halak, membiarkan dirinya dalam keadaan celaka.
Maksudnya bagaimana? Yang namanya manusia itu ada kalanya yang ketika sudah mukallaf. Mukallaf ini maksudnya orang yang beramal. Dia apakah membiarkan dirinya atau kemudian dia diberi rambu-rambu sehingga dia mengikuti aturan Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan mu'tiquha. Dia membeli jasadnya, membeli dirinya agar terbebaskan dari api neraka, bagaikan semacam itu. Oleh karenanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau berkhutbah, yang khutbahnya itu sangat menggetarkan. Masya Allah. Apa kata beliau? Ya bani abdi manaf, ishtaru anfusakum minallah. Satu, Bani Abdi Manaf. Terus yang kedua, ya Bani Abdil Muttalibi, ishtaru anfusakum minallah. Yang kedua, Bani Abdil Muttalib. Terus beliau mengatakan la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak dapat menolong kalian sama sekali, walaupun kalian adalah saudaraku, walaupun kalian adalah keluargaku. Jika kalian tidak beriman kepada Allah, jika kalian tidak beriman kepada aku sebagai Rasulullah, la ughni ankum minallahi syai'a. Dilanjutkan, ya ammata Rasulillah, wahai bibinya Rasulullah, ya Fatimata binta Muhammadin, ishtariya anfusakuma minallah. Katakan ishtariya anfusakuma minallah. Belilah badanmu dari Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Lepaskanlah badanmu dari siksa nerakanya Allah Ta'ala dengan cara beriman kepada Allah, dengan cara beramal soleh. Orang yang tidak beriman, Nabi mengatakan la amliku lakuma minallahi syai'a. Jika kalian berdua, Fatimah dan bibiku, kalian tidak beriman kepada Allah, la amliku lakuma minallahi syai'a. Kelak di akhirat saya tidak bisa menolongmu. Artinya apa? Hadis ini adalah perumpamaan orang yang beriman kepada Allah, orang yang tidak membebaskan dirinya, tapi apa? Mengikat hatinya dengan beriman kepada Allah Ta'ala. Itu adalah orang yang memerdekakan dirinya dari api neraka. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ini ada makalah, innallaha azza wa jalla ja'alal jannata thamanan li anfusihim. Coba ditulis nih, innallaha ja'ala al jannata. Ini ucapannya Muhammad ibnu al-Hanafiyah, putranya Sayyiduna Ali dari selain Fatimah. Innallaha azza wa jalla ja'alal jannata thamanan li anfusikum. Muhammad ibnul Hanafiyah ya mengatakan, innallaha ja'alal jannata thamanan, tha mim nun alif, thamanan li anfusikum, fala tabi'uha biduni dzalik, fala tabi'uha biduni dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan surga sebagai harga dari badan-badan kalian semua. Fala tabi'uha biduni dzalik. Maka jangan kalian jual, awas, jual dirimu dengan selain surga. Artinya apa? Jangan sampai kita tidak beriman sehingga
kelak di akhirat tidak masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Coba dibaca bareng. Innallaha ja'alal jannata thamanan li anfusikum fala tabi'uha biduni dzalik. Ya, semacam itu. Kita lanjutkan hadis yang ke-24. Masya Allah, panjang sekali ini. Ini hatam apa enggak ini? Al-hadithu ar-rabi'u wal 'ishrun. Rawahu Muslim, tadi sudah hadisnya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi, bahwa Nabi kita fi ma yarwi anillahi azza wa jalla. Rasulullah itu menyebutkan hadis qudsi, annahu qala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang maknanya demikian, yang ibarahnya demikian. Ya ibadi inni haramtu zulma, ay tanazzahtu wa taqaddastu anhu. Haram tu, awas, maknanya bukan aku mengharamkan, bukan. Sebab Allah tidak dikatakan memerintah atau mencegah dirinya sendiri. Karena Allah tidak ada yang mencegah, tidak ada yang mencegah. Maka maknanya apa? Inni haramtu, maknanya inni tanazzahtu wa taqaddastu anidzulmi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku ini maha suci dari kezaliman. Apakah itu zalim? At-tasarruf fi haqqil ghairi bi ghairi idnihi. Itu namanya zalim atau zulm. Zulm itu adalah apa? At-tasarruf fi haqqil ghairi bi ghairi idnihi. Melakukan sesuatu tanpa izin, awas, melakukan sesuatu pada milik orang lain tanpa izin yang memiliki, itu namanya zalim. Segala sesuatu itu milik Allah apa milik Allah? Milik Allah. Apabila Allah menjadikan seseorang sakit, apabila Allah menjadikan ada hewan yang boleh disembelih, apabila Allah Ta'ala menjadikan fulan ahli neraka, apabila Allah Ta'ala menjadikan beberapa golongan manusia yang menjadi ahli neraka, Allah tidak boleh dikatakan zalim. Karena Allah itu melakukan apapun itu pasti ada pada miliknya sendiri. Al-zulmu at-tasarrufu fi haqqil ghairi bi ghairi idnihi au mukhalafatu amri au nahyi man lahul amiru wan nahi. Menyalahi perintah atau larangan pihak yang memerintah atau yang mencegah, itu namanya zalim. Allah tidak ada yang memerintah, Allah tidak ada yang mencegah. Melanggar perintah yang berhak memerintah, melanggar larangan dari pihak yang berhak untuk melarang, itu namanya zalim. Orang punya anak, anaknya tidak dinafkahi, ini namanya zalim. Melanggar perintah siapa? Melanggar perintah Allah untuk menafkahi anak. Nah, anak kita memang milik kita, tapi kita dan anak kita hakikatnya milik siapa? Milik Allah Ta'ala. Nah, begitu. Jadi apabila ada seseorang dia menyalahgunakan wewenang yang pada miliknya, maka dia dikatakan zalim. Tapi miliknya kan milik majazi. Kenapa milik majazi? Karena anaknya yang menjadi miliknya itu hakikatnya adalah milik Allah Ta'ala. Ada hak Allah, ada kewajiban Allah yang ada pada anaknya itu. Terus ala nafsi itu maksudnya ala dzati, alayya wa ja'altuhu bainakum muharrama, wa ja'altuhu bainakum
muharrama. Maknanya haramtuhu alaikum wa mana'tukum minhu syar'a wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku menjadikan kezaliman atas kalian adalah sesuatu yang dilarang. Allah boleh-boleh saja menjadikan zalim itu misalkan dilakukan manusia nggak dosa misalkan, boleh-boleh saja. Tapi Allah Ta'ala menyatakan bahwa yang namanya zalim itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Awas, hukum Allah ini halal, ini haram, ini zalim, ini adil dan sebagainya. Yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah Allah Ta'ala. Jadi bagaimana? Wa ja'altuhu bainakum muharrama, ay haramtuhu alaikum wa mana'tukum minhu syar'a. Aku haramkan kezaliman antara kalian semua dan aku cegah menurut syara. Awas, kata-kata menurut syara ini berarti ada keterangan dari Nabi dan Rasul. Bukan berarti kalau ada orang jahat Allah rugi, kalau ada orang zalim Allah rugi, itu tidak demikian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun. Awas, kullukum dhallun. Artinya setiap hamba itu pasti membutuhkan hidayah dari Allah Ta'ala. Tapi awas, jangan punya keyakinan Nabi ketika kecil itu pernah tersesat. Awas, tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Baik Nabi atau bukan, di dalam mendapatkan hidayah itu karena diciptakan hidayah pada hatinya oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan sampai meyakini Nabi berarti dulu sebelum diangkat jadi Nabi itu sesat. Jangan begitu. Awas, Nabi tidak pernah tersesat. Para Nabi dan Rasul itu tidak pernah mengalami kekufuran. Awas. Jadi makna kullukum dhallun. Saya ulang. Kullukum dhallun. Kullukum dhallun, kalian semuanya itu dhallun. Awas, hakikatnya artinya membutuhkan hidayah dari Allah Ta'ala. Illa man hadaituhu, kecuali hamba yang aku ciptakan hidayah pada hatinya. Fastahduni, ay utlubu minni al hidayah. Ketika meminta hidayah, hendaklah hanya kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Hidayah itu adalah hak yang hanya dapat dilakukan oleh Allah Ta'ala. Ahdikum, maka niscaya aku berikan hidayah. Maksudnya bagaimana? Kita itu hanya punya hak untuk meminta hidayah, sedangkan Allah Ta'ala adalah yang berhak menciptakan hidayah. Saya ulang. Istahduni, fastahduni, mintalah hidayah kepadaku. Artinya apa? Kita sebagai hamba itu hanya berhak meminta. Kita sebagai hamba hanya berhak menjelaskan hidayah, mendoakan. Ahdikum, akulah yang berhak menciptakan. Awas, ada kata menciptakan. Akulah yang berhak menciptakan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, setiap dari kalian itu ja'i'un, membutuhkan makanan, membutuhkan asupan gizi, lapar di sini maksudnya membutuhkan makanan dan seluruh yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Illa man at'amtuhu, kecuali hamba yang aku berikan makanan, kecuali hamba yang aku berikan kemudahan kemudahan makanan pokok baginya. Illa man at'amtuhu. Jadi
kalau melihat hakikatnya, kita itu semuanya butuh makanan. Maksudnya begitu. Kita semua butuh makanan. Ada hamba yang diberikan makanan oleh Allah, ada hamba yang tidak diberikan makanan oleh Allah Ta'ala. Jadi illa man at'amtuhu, kecuali hamba yang diberikan makanan oleh Allah. Maksudnya apa? Allah berhak memberikan makanan, Allah berhak untuk tidak memberikan makanan. Kalau dikatakan Allah berhak memberi makanan, berhak untuk tidak memberi makanan, awas, haramtu zulma. Allah itu tidak boleh dikatakan zalim. Awas, awal hadis itu jangan dilupa. Fastad'imuni uti'kum. Jika kalian lapar, jika kalian membutuhkan makanan, maka mintalah makanan kepadaku. Awas, bukan berarti tidak boleh meminta makanan kepada selain Allah. Dalam arti, kita itu meyakini yang mampu memberikan makanan secara hakiki, yang menciptakan makanan kita secara hakiki adalah Allah Ta'ala. Awas. Fastad'imuni, maka mintalah makanan, maka berdoalah agar aku memberikan makanan kepadamu. Ud'imkum, yang secara hakiki memberikan makanan kepada kalian adalah aku. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu. Setiap kalian itu membutuhkan pakaian. Setiap kalian itu telanjang, dalam arti membutuhkan pakaian. Dulu ketika bayi, itu kalian membutuhkan pakaian. Seandainya tidak diberi pakaian oleh ibu kalian, tidak diberikan pakaian oleh ayah kalian, maka kalian telanjang, kalian mati kedinginan. Kullukum arin, setiap kalian telanjang, setiap kalian itu membutuhkan pakaian yang menjaga kalian dari panas dan dingin. Illa man kasautuhu, kecuali hamba-hamba yang Allah kehendaki diberi pakaian oleh Allah Ta'ala. Betapa banyak bayi-bayi yang kelaparan, betapa banyak bayi-bayi yang telanjang tidak mempunyai pakaian. Jika kalian tahu hal itu, fastaksuni, maka mintalah agar kalian diberi pakaian olehku. Fastaksuni aksukum, akulah yang hakikatnya, awas ada kata hakikat ya. Aksukum, akulah yang hakikatnya memberikan kalian pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan besok insyaallah. Waktu ini orang nancak. Mudah-mudahan walaupun sedikit dan dilanjutkan besok pagi insyaallah. Target kita tanggal 27 ya, 27 hatam insyaallah, hataman tanggal 27. Insyaallah kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan untuk dapat menghatamkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Wallahu yuwaffiquna wa yuqawwina fit ta'ati bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.